saya sering lewat sini tapi kok gak pernah ya lihat bapak-bapak itu ya. Ditengok lagi sama si Yono, ya kan? Pas ditengok lagi, si bapak-bapak itu sudah tidak berwujud bapak-bapak dan berubah wujud menjadi pocong yang berdiri di atas perahu itu. Chapter 1 sudah dibawakan. Kira-kira untuk di chapter 2 ini ada apa ini? Masih seputar sungai terpanjang di Pulau Jawa, Bengawan Solo. Kali ini saya ambil kejadiannya di tengah ya, di bagian tengah Bengawan Solo, yaitu di kota Solo. Terjadi di tahun 2002. Dikisahkan Yono, seorang pemuda, masih SMA bro, tahun segitu dia bro, masih SMA tahun 2002. Nah itu tuh hobinya memang setiap sore itu main sama teman-temannya. Ya kadang-kadang main bola di lapangan, kadang-kadang layangan di lapangan juga, ya kan. Otomatis kan sama temen laki-lakinya yang rumahnya deketan dong sama tetangga-tetangganya yang seumuran. Si Yono ini sering main sama temennya yang namanya Lucky sama Dias. Nah, di suatu ketika bro, setiap sore kan mereka main bola ya, atau layangan atau sepedahan begitulah. Anak SMA zaman dulu masih jarang yang bawa motor, masih bersepeda ontel gitu kan. Setiap sore kan kebiasaan Yono sama dia sama Lucky kan begitu. Nah suatu ketika yang biasanya mereka itu mainnya tuh sekitar jam 4 sampai maghrib. Nah kali ini tuh mereka memutuskan untuk mainnya itu di awal waktu. Maksudnya mereka tuh jam 2 siang udah main bola tuh. Panas banget. Panas ya kan. Kenapa mereka memutuskan untuk main jam 2 siang? Karena nanti di jam 4 ya kan? Akan ada pertandingan Piala Dunia. Karena 2002 bro, asal teman-teman tahu, Piala Dunia 2002 itu diadakan di Jepang, Korea dan Jepang. Betul. Sehingga jam mainnya tuh nggak tengah malam kalau Indonesia. Sore tuh udah ada pertandingan besar lah begitulah kira-kira. Mau nonton bareng di rumahnya si Lucky. Jadi mereka memutuskan untuk main di awal waktu begitulah. Jam 2 mereka main. Nah sampai akhirnya itu jam 4. Jam 4 ayo bal-balannya wis mulai, sepak bolanya udah mulai. Ayo ke rumahku gitu kata Lucky. Ke rumahku ayo gitu. Nah mereka bertiga itu pulang ke rumahnya Lucky dengan menaiki sepeda ontel ya kan. Nonton mereka pertandingan. Nah sayangnya nggak diceritain nih pertandingan antara mana lawan mana kan. Pokoknya pertandingan big match aja waktu itu ya kan. Nonton, Nah selesainya bro, kalau pertandingan jam 4 selesainya berarti jam 6, 90 menit kan. Jam 6 sore itu ketepatan sudah maghrib. Nah pulang dong si dia sama Yono ini pulang. Nah kebetulan rumah si dia sama Yono itu tidak satu arah. Mereka tetanggaan sih, tapi kalau dari rumahnya Lucky tidak satu arah. Akhirnya dia pulang sendiri, Yono pulang sendiri. Nah ini ceritanya, ini terfokus pada si Yono yang mengalami kejadian mistis. Rumahnya Yono itu dari rumahnya Lucky itu nggak terlalu jauh, tapi ngelewatin kayak itu loh bro, apa namanya, sebuah pekarangan. Sebuah pekarangan yang dimana pekarangan itu tuh ujungnya itu Bengawan Solo bro. Ya kan. Jadi saya jelasin itu ya konstruksi jalannya ya kan. Jalan nih, jalan setapak gitu ya. Jalan setapak. Nah turun kira-kira di pinggir jalan itu ya. Turun kira-kira sekitar ya 3 sampai 5 meter lah. 3 sampai 5 meter itu pekarangan. Habis pekarangan itu langsung Bengawan Solo begitulah.
Nah, ngelewatin pekarangan itu. Nah, ketika melewati pekarangan itu, bro, tiba-tiba si Yono ini rantai sepedanya itu putus. Rantai sepedanya putus dan udah maghrib banget. Nah, kebetulan si Yono ini kan juga orang dulu kan. Kalau orang dulu tuh pulang maghrib itu adalah hal yang sebetulnya pamali. Tapi ya gimana, orang udah terlanjur nih, gimana, jadilah pulang aja deh, nggak usah ngebenerin rantainya, karena kan butuh ke bengkel dong kalau benerin rantai kan. Nah, maka dari itu si Yono ini memutuskan untuk tidak menaiki sepedanya, tapi dituntun ya. Nah, ini bukan dituntun, bro, tapi diseret. Bukan diseret, Digendong, ditenteng begitu. Oh, ditenteng. Karena kalau anak zaman dulu, apalagi laki-laki ya, menuntun sepeda itu seperti kayaknya ya, kalau orang zaman dulu tuh, laki-laki zaman dulu kayak terlalu feminim gitu loh. Oh, jadi rantainya gitu ya. putus tuh nggak dituntun tapi ditenteng begini, Oh, ya kan. iya. Walaupun agak berat tapi ya nggak feminim lah. Ini ya begitu gitu. Oh, iya. Menurut pikirannya si Yono, ya kan. Iya. Jalan kan akhirnya sambil nenteng sepeda ngelewatin pekarangan itu. Nah, di Bengawan Solo itu, bro, di pinggiran itu memang biasanya nih itu ada perahu. Perahu untuk digunakan orang untuk nyebrang ke sisi sungai lainnya, kan biasanya begitu kan. Ada perahu, ya kan. Perahu itu kosong, memang kosong perahunya. Hanya ada satu orang. Wow. Si Yono tuh melihat di sebuah perahu itu hanya ada satu orang, pakaiannya tuh hitam, bro. Seperti ini ya, kemeja hitam, ya kan, dan sarung warna hitam, ya kan. Dan di kepalanya tuh ada capil, topi petani. Caping. Topi petani gitulah kira-kira gitu. Duduk di atas perahu. Wah, jangan-jangan dia Raiden, bro. Waduh. Nah, si Yono kan jalan kan, terus dia nengok ke arah kiri. Wih, masih ada orang gitu kan. Maghrib. Terus akhirnya ya si Yono agak berteriak lah. Untuk menyapa. Karena Yono nggak pengen nyebrang, lewat aja gitu. Kan kalau orang Jawa tuh kalau kita papasan sama orang tuh kan seyogianya kita harus nyapa ya. Disapa agak teriak. Monggo, Pak. Oh ya. Nah, anehnya si orang itu tuh nggak nyautin. Padahal si orang itu menghadap persis ke arah Yono dan ngeliatin si Yono kan. Jadi posisinya orang itu tuh duduk di atas perahu, ya kan. Liatin si Yono terus disapa, monggo, Pak. Diam aja orangnya, krik gitu ya. Iya. Terus si Yono nggak ambil pusing, akhirnya si Yono tetap nenteng sepedanya. Terus si Yono ini merasa aneh gitu kan. Perasaan saya sering lewat sini tapi kok baru lihat bapak-bapak itu ya. Iya sih, setiap harinya tuh ada itu, bro, ada operator perahu, apa namanya ya? Iya. Apa namanya? Jadi itu nek wong katanya nyebrang sing benakno operator ini karena kalau Kang perahu ya, Kang perahu. Nah, ada Kang perahu, cuman tapi kok saya jarang lihat nakoda perahu. Gitu. Saya sering lewat sini tapi kok gak pernah ya lihat bapak-bapak itu ya. Ditengok lagi sama si Yono, ya kan. Pas ditengok lagi, si bapak-bapak itu sudah tidak berwujud bapak-bapak dan berubah wujud menjadi pocong yang berdiri di atas perahu itu. Berdiri aja. Gak bahaya ta? Jarak kira-kira ya 50-60 meter lah. Pocong sungai. Yang tadinya berupa bapak-bapak, sepersekian detik terus ditengok lagi berubah jadi pocong yang berdiri. Seketika itu si Yono bener-bener lari, ya kan? Iya. Sambil nenteng sepedanya, kebayang. Gak dilempar aja itu sepeda. Gak ngerti. Aduh, Yono. Lari ketakutan, bener-bener sambil nenteng sepeda. Orang itu, bro, kalau lari ketakutan sambil membawa beban berat, otomatis konsentrasinya menurun. Sehingga tanpa sadar ketika si Yono lari, si Yono itu nabrak 2 orang bapak-bapak yang mau berangkat ke masjid. Jadi pakai sarung, udah pakai baju koko, nabrak 2 orang, bro, nabrak. Terus si Yono sama 2 bapak-bapak ini kan terjatuh kan. Terus akhirnya si Yono minta maaf. Waduh, ngapunten nih, Pak. Waduh, maaf Pak, saya nggak lihat gini. Si bapak-bapak itu kebetulan ya itulah seyoginya bapak-bapak gitu kan. Gimana sih, Mas, gitu kan.
lagi pula maghrib masih main gitu kan. Iya. Terus diceritain singkat sama si Yono, maaf Pak tadi saya nonton bola sama teman-teman baru sempat pulang sekarang. Dan tadi saya ngelihat di situ Pak, di perahu itu mana ada perahu? Perahunya nggak ada bro. Oh iya. Emang ada apa di sana? Ada pocong Pak. Terus si Yono juga bingung kan, ini perahunya nggak ada Pak, udah nyebrang apa gimana? Oh, iya. Jaraknya cepet banget bro. Iya, Gak iya, ada semenit gak ada tuh dari semenjak si Yono ngeliat pocong itu bro. Terus diceritain kalau si Yono ngeliat pocong, terus akhirnya di agak sedikit di itu ya dikasih petuah sama bapak-bapak, dua bapak. Sambil ditenangkan. Iya juga. ditenangkan. Mas, kalau maghrib mah jangan keluar. Kalau bisa sebelum maghrib udah pulang. Kayak kita gini loh, sholat. Wes, kamu sekarang pulang terus tak tunggu di musola gitu kan. Oh iya iya. Ya Bo, si Yono ngambil sepedanya lagi ya kan. Iya. Di apa namanya berlalulah dari tempat itu. Nah baru beberapa langkah Yono kembali sadar. Tuh dua bapak-bapak siapa? Lah kan si Yono tinggal di situ, ya kan? Iya. Tuh dua bapak-bapak siapa? Nggak pernah lihat apa tetangga baru bagaimana? Dan ternyata bro ditoleh lagi sama si Yono ke belakang. Itu ternyata ada dua pocong jalan bro. Anjir, pocongnya menjauh ke arah Yono. Jadi pas mereka nabrak nih, terus akhirnya kan mereka ngobrol segala macam. Akhirnya kan mereka papasan gini kan. Iya. Ditengok sama Yono begini, ini udah jadi pocong. Aduh. Bisa nyamar kayak gitu juga ya dia. Terus akhirnya si Yono, dan betul, akhirnya setelah melihat pocong kedua kalinya tuh si Yono ngelempar sepedanya dan lari dia. Waduh. Kambing. Memang hantu yang paling menyeramkan itu ketika mereka berubah role ya, atau berubah peran ya. Iya, gila. Aduh. Ya itulah yang terjadi pada Yono di Solo di tahun 2002 di sepanjang Sungai Bengawan Solo, dan kebetulan Solo ini adalah merupakan titik tengah ya, bagian tengah dari Bengawan Solo. Begitulah kira-kira. Oke. Oke, terima kasih sudah menutup chapter 2 ini dengan cerita yang cukup ya ada lucunya, ada seremnya juga. Seru sih gitu. Iya. Bisa nyamar gitu loh. Ada yang nyamar jadi Raiden di tengah perahu. Ya kan? Tapi yang tadi yang belum ketemu istilahnya tuh operator perahu. Jadi tolong tuh teman-teman kasih tahu saya apa istilah dari operator perahu. Mungkin yang tinggal di Solo atau tinggal di Ngawi, tinggal di Bojonegoro atau di Lamongan kan ada penyeberangan tuh. Iya. Kasih tahu namanya apa. Tukang perahu. Gampangnya ngono. Iya. Terus lah kita mungkin lanjut ke chapter ketiga.